Ya, selanjutnya mari kita pelajari ya dari berbagai macam dalil-dalil dalam Al-Quran tentang emosi. Dan menurut Dr. Musfir ada beberapa poin yang paling utama yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah di berbagai macam surah ya, tentang emosi jiwa manusia. Yang pertama adalah tentang takut. Jadi takut ini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ketakutan ya, antara lain surah Quraisy ayat 4 ya. Di dalam ayat itu Allah berfirman, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dan salah satu manfaat daripada ketakutan ini Allah berikan kepada kita adalah adanya rasa takut, khauf ya, baik itu kepada Allah sebagai pencipta kita ataupun juga takut kepada azab Allah ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ayat-ayat yang lain yang tadi seperti surah Al-Anfal ayat 2 yaitu orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka ya. Kemudian ayat As-Sajdah ayat 16 ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap ya. Khauf dan raja ya. Nah, ini beberapa dalil Al-Quran tentang rasa takut. Dan takut ini juga bermacam-macam ya. Ada takut kepada Allah dan takut kepada azabnya ya. Kemudian ada lagi takut akan kematian ya. Takut kepada Allah dan azabnya ini banyak juga dicantumkan Allah di dalam beberapa ayat ya. Seperti di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Ya, di sini Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu ya, adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, zalika liman khasyiya rabbah Al-Bayyinah ayat 8. Ya. Kemudian di Az-Zumar ayat 13, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Ini takut kepada Allah di surah Al-Bayyinah ayat 8, kemudian takut kepada azab Allah Az-Zumar ayat 13. Kemudian yang kedua adalah takut akan kematian ya. Ini juga banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan ya. Antara lain surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kemudian surah Muhammad ayat 20. Selanjutnya takut akan kemiskinan. Ya, ini Allah menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 151. Kemudian tentang rezeki Allah memberitahu di dalam surah Az-Zariyat ya, ketakutan akan rezeki, kemiskinan. Juga Allah memberikan keterangan ya, di dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Ketakutan yang lainnya takut akan manusia ya. Jadi kita juga bisa takut ya, terhadap manusia ya. Jadi ini pun ya, ini takut ya, pasien-pasien yang saya terima keluhan-keluhannya ya, yang datang konsultasi takut kepada Allah juga ya. Ada kemarin karena kejadian corona ini 2 bulan dia SMA kelas 1 ya. Dia pertama di rumah selama ini sekolah kan, kemudian berada di rumah, orang tuanya bekerja, dia sendirian di rumah. Ada adik-adiknya tapi mungkin juga lebih banyak sendiri karena sudah remaja. Akhirnya sering melihat
video tentang ceramah-ceramah agama, kemudian dari situ takut dengan dosa, ya, kemudian yang berujung takut dengan Allah, ya, karena takut dosa kan takut dengan Allah, tapi kemudian timbul was-was dari syaitan, takut dengan Allahnya itu terlalu berlebihan, ya, diberi was-was oleh syaitan sampai ujung dari perasaannya dia marah, ya, dia kesalahan dia, ya, yang dia rasakan, kemudian takut yang berlebihan kepada Allah, tapi ujung-ujungnya diberi waswas, diberikan bisikan oleh syaitan untuk menghina kepada Allah, ya. Jadi kesalahan dirinya, kemudian juga rasa bersalahnya, ya, seakan-akan dia kemudian melawan ataupun muncul bisikan-bisikan untuk menghina Allah, ya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan ini banyak kasusnya, tidak satu ini yang saya temukan. Ada yang S2 akidah juga seperti itu, ya, muncul di dalam pikirannya untuk menghina, bahkan ada yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Allah, ya. Tapi objeknya Allah, ya. Kalau kita kan ke manusia bodoh, atau si A bodoh, si B bodoh. Ini ada yang ditujukan ke Allah, ya, dengan berbagai macam kata yang tidak pantas. Nah, ini takut kepada Allah. Jadi semuanya yang berlebihan pasti tidak baik, ya. Kalau berlebihan, ya, sebagian besar sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan tidak baik. Takut akan kemiskinan juga, ya, banyak kasusnya juga, ya, takut miskin, kemudian sedih, ya, kemudian akhirnya bisa bercerai dengan dengan suami atau istrinya, ya. Yang keempat, takut akan manusia. Ya, ini juga terjadi, ya, sebagaimana ketika Nabi Musa dan Harun, ya, pergi mendatangi Fir'aun, ya, ini surah Thaha 45. Jadi sampai-sampai mereka berdua berkata, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas, ya. Jadi Nabi Musa dan Harun pun mengadu kepada Allah, ya, khawatir akan disiksa oleh Fir'aun, ya. Banyak sekali, ya, ini berkenaan dengan takut saja ada 4 macam, ya. Kemudian emosi yang kedua yaitu sedih, ya. Ini juga banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf, ya, kesedihan Nabi Yakub, ya, orang tua Nabi Yusuf, ya, dan menceritakan tentang kesedihannya sampai mata beliau menjadi putih karena kesedihan dan menjadi buta, ya. Ini Yusuf surah 84, ya. Kemudian kesedihan ibu Nabi Musa, ya, ketika menyerahkan, ya, Nabi Musa kepada istri Fir'aun, ya. Ini menceritakan bahwa kesedihan-kesedihan itu bisa terjadi pada diri manusia, ya. Kita semua bisa sedih, ya. Dan alhamdulillah ternyata, ya, kesedihan itu juga bisa di manajemen, ya. Dan Allah dan Rasulullah pun mengajarkan doa supaya jangan sedih, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada gelisah, ya, daripada galau, cemas, ya, dan daripada kesedihan, ya. Nah, ini kesedihan juga bisa terjadi ketika kepada Rasulullah, ya, ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sampai-sampai yang sedih Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sehingga Rasulullah pun memberikan nasihat kepada Abu Bakar, ya, dicantumkan Allah di dalam surah Taubah ayat 40, ya. La tahzan innallaha ma'ana, ya, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah beserta kita, ya. Jadi kesedihan itu salah satunya adalah bisa kita hilangkan dengan kita segera untuk mendekat kepada Allah, beserta Allah, berzikir kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, ya. Bapak, Ibu-ibu, ya, adik-adik sekalian yang saya sayangi, ya, alhamdulillah, ya, kita diberikan oleh Allah hati yang lebih banyak lapangnya, ya. Alhamdulillah, ya, syukur kepada Allah, ya. Dan
kita juga bersyukur ya, dalam kehidupan kita pun masih ada ujian ya. Berarti kalau masih ada ujian berarti kita masih digugurkan dosa-dosanya ya. Antara lain kita diberikan ujian hidup itu ya, salah satunya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ujian dengan organisasi, ujian dengan teman sekelas, teman sekuliah ya, teman kerja ya. Ada lagi yang di perusahaan ya, terjadi kesedihan dengan pimpinan, dengan teman satu ruangan ya. Ada juga yang di organisasi terjadi perpecahan ya. Berbagai macam, itu semuanya ujian ya. Kalau kita terjadi kesedihan dalam hati kita, yakinilah ya, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kesedihan ini, jadikanlah kegagalan ini untuk menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, terus menerus seorang mukmin itu akan mendapatkan ujian ya, akan terus menerus mendapatkan ujian ya, selama dia hidup, sampai seseorang itu berjalan di permukaan bumi bersih dari dosa ya. Hadis inilah yang terus ya saya sampaikan kepada klien, pasien, ataupun ketika saya memberi materi, bahwa yakinlah ujian-ujian hidup itu tadi untuk menggugurkan dosa. Yang kedua, menambah pahala sabar ya, dan pahala sabar itu ya tidak terkira pahalanya. Dan yang ketiga adalah untuk, kalau kita sudah bertakwa, kalau kita sudah baik, maka mengangkat derajat kita di sisi Allah ya, mengangkat derajat kita di sisi Allah. Nah, jadi ini semua ya, apapun yang terjadi kepada kita tidak ada di dalam kehidupan ini kecuali baik ya. Ingat, apapun yang terjadi pada kita, hal-hal tersebut adalah baik ya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah ya, iza asabathu darra'u sabar, dan apabila menimpa kepadanya kemudaratan maka dia bersabar ya, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya ya. In kanat wa iza asabathu sarra'u, dan apabila ya dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan ya, syakara, maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Dua hal inilah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Bisa dapat ujian, bisa dapat musibah ya, penyakit, permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya, tapi bisa juga kita mendapatkan kenikmatan ya. Dan itu dua-duanya juga sudah diberikan oleh Rasulullah resepnya. Bila tidak cocok dengan keinginan kita, bila banyak musibah, bila banyak ujian, itu sabar ya. Masih gak bisa sabar juga, minta kepada Allah supaya sabar. Allahumma ja'alni minas sabirin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Yang kedua, bersyukur ya, syukuri apa yang telah kita miliki ya, syukuri apa adanya ya, syukuri apa adanya ya. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Fokus kepada milik orang lain, kita tidak pernah bahagia. Jadi fokus kepada apa yang kita miliki, apapun kelebihan yang kita miliki, walaupun sedikit apapun, syukuri ya, maka hidup kita akan bahagia ya. Tapi kalau kita fokus kepada orang lain, maka akan sulit untuk ya bahagia ya. Karena kunci rumus bahagia itu tadi, bila ada masalah sabar, bila ada nikmat syukur ya. Tadi doa yang ini harus dihafal nih, terutama yang lagi sedih ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari kegundahan, kegalauan ya, kecemasan dan kesedihan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sedih ya, tadi kita berbicara sedih. Kemudian yang ketiga tentang marah ya. Jadi kita juga emosi yang diberikan Allah kepada kita adalah marah ya. Ternyata ini juga penting ya. Coba kalau kita berperang ya, tidak bisa marah ya, tidak bisa marah karena agama, tidak bisa mempertahankan, kita tidak ada punya emosi ya untuk melawan ya, maka tentu agama Islam ini pun tidak akan berkembang ya. Karena dahulu karena ada semangat, karena ada marah yang karena Allah ingin memperjuangkan agama, karena kita diserang orang kafir ya, atau orang yang ingin menghancurkan agama Islam, maka kita membela ya. Jadi marah juga
ada batasannya ya, sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita agar marah ini harus dikelola, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, la yaghdab lid dunya, ya, kata Rasulullah, janganlah kalian marah karena urusan dunia. Fa iza aghdabahul haqqu lam ya'rifuhu ahadun wa lam ya'ummun li ghadabihi syai'un hatta yantasirulah. Ya, janganlah kalian marah karena urusan dunia. Ya, dan apabila kalian marah karena masalah dunia, nah, maka akan datang sesuatu yang tidak seorang pun bisa menebaknya. Ya, jadi akan terjadi sesuatu yang tidak bisa ditebak, dan kemarahannya pun tidak membawa keuntungan sedikit pun, hingga akhirnya ia bisa selamat dari kemarahannya tersebut. Jadi marah ini salah satu yang disuruh oleh Rasulullah untuk ditahan, dikelola, ya. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah, ya, la taghdab walakal jannah, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Ya. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga marah, kemudian yang keempat, ya, kita lihat lagi emosi yang diberikan Allah kepada manusia, ya, tapi di satu sisi juga penting untuk manusia bisa bertahan hidup, yang namun bila berlebihan juga akan bisa merusak kepada diri manusia tersebut. Yang keempat adalah benci, ya. Ini banyak sekali juga, ya, ayat-ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 216, ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, ya. Jadi ternyata manusia itu, ya, diberikan emosi oleh Allah untuk benci dengan peperangan, ya. Namun apabila agama memerlukan untuk membela diri atau membela diri, maka kita mau tidak mau harus berperang, ya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. At-Taubah ayat 54, ya, dan mereka tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan, ya, rasa enggan, atau sampai yang paling tinggi kan benci, ya, benci mengeluarkan harta, ya. Ada itu, ya, sampai kepada anak istrinya pun, ya. Istrinya harus bekerja, ya. Ternyata suaminya uangnya banyak aja, ya, diberi uang kepada istrinya sedikit, ya. Sampai suaminya sakit baru ketahuan. Ini juga kasusnya, contoh kasus. Ketika setiap bulan dikasih 2 juta, pas suaminya sakit baru ketahuan, oh ternyata gaji suaminya 7 juta, ya, kemana 5 juta ini, ya. Sementara sang istri ini harus bekerja pontang-panting untuk menghidupi anak-anaknya, karena 2 juta tidak cukup, ya, anak makan, minum, sekolah, ya. Dan suaminya tidak menjelaskan dan juga tidak terbuka tentang keuangan. Setelah sakit baru. Dan apa yang akhirnya terjadi? Gara-gara sang suami tidak terbuka, sang istri curiga ini uangnya kemana, ya, timbullah, ya, konflik atau ketidaknyamanan di istri, ya, sampai suatu saat, ya, istri ini mengalami godaan dari laki-laki yang lain. Nah ini kan panjang. Gara-gara satu tidak terbuka, satu hilang rasa percaya kemudian digoda oleh pil, ya, pria idaman lain. Nah ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ya, kebencian, ya. Kemudian yang berikutnya cemburu. Waduh, banyak sekali, ya. Yang ke-7, kemudian iri dengki, ada juga di dalam Al-Quran, di dalam kejadian-kejadian ketika Nabi Yusuf, ya, juga itu tentang kedengkian saudara-saudaranya, ya. Tentang cemburu juga, ya, terjadi di saat zaman Rasulullah, ya, cemburunya istri Rasulullah, ya, kepada istri yang lain dan seterusnya, ya. Kemudian yang ke-8 itu penyesalan, ya. Ini banyak juga di dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 1-2, ya, Al-Furqan 27-28, ya, bisa dilihat nanti, ya. Kemudian yang 9 sombong, ya, ini juga ada di dalam surah Luqman ayat 18, ya.
Al-Qasas ayat 83 tentang kesombongan. Dan ini satu penyakit yang harus kita buang, harus kita obati. Ya, Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memiliki sebiji zarrah kesombongan, ya, di dalam hatinya. Ya. Ini juga harus diperhatikan betul-betul nih, kesombongan, apapun kelebihan kita, ya, selalu diingat itu semuanya dari Allah. Yang ke-10, ya, ini malu, ya. Jadi malu juga ada di dalam diri manusia, ya. Dan Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman, ya. Malu itu sebagian daripada iman, tapi malu yang positif, malu berbuat kesalahan dan dosa, ya, terhadap agama, ya, terhadap Allah, ya, itu yang malu yang positif, ya. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi banyak menceritakan tentang malu, ya. Kita lanjutkan, ya. Ada juga tadi malu yang positif, ada yang malu negatif. Kemudian Allah juga memberikan emosi gembira, ya. Gembira adalah lapangnya dada, ya, rasa nyaman, rasa senang, bahagia, senyum, tertawa, ya. Ini adalah rasa gembira, ya. Allah sampaikan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, ya, tentang Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki, ya. Kemudian ada mereka yang bergembira dengan kehidupan di dunia, ya. Ingat ini, gembira kita di dunia ini jangan berlebih-lebihan, karena kita harus tahu bahwa kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sangat sedikit, seperti kita mencelup jari-jari ke dalam ke laut, ya, maka ketika kita angkat, ya, semuanya akan menetes ke bawah dan hilang, ya, sangat sedikit dibandingkan nikmat Allah di akhirat, ya. Jangan lupa, dan kita sama-sama semuanya agar terhindar daripada godaan dunia dan berbagai macam permasalahan di dalamnya. Waduh, banyak sekali nih, ya. Ada lagi yang berikutnya cinta, ya. Emosi yang diberikan Allah kepada kita juga cinta, ya. Banyak sekali klien yang datang ke tempat saya, ya, karena cinta ini semakin hari berkurang dengan pasangan, ya, sehingga muncul cinta dari pil atau will, ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain, ya. Ini juga bermasalah, ya, harus diobati, harus diterapi, harus berkomunikasi suami istri, karena kan 60-70% permasalahan keluarga, ya, diakibatkan oleh permasalahan komunikasi, ya. Dan permasalahan yang berikutnya adalah suami istri ini tidak memupuk cinta, ya. Mereka kesibukan dengan karir, kesibukan dengan rumah tangga, kemudian lupa untuk memupuk cintanya, ya, untuk saling menyayangi, untuk menumbuhkan rasa cinta itu agar selalu ada, ya, di antara keduanya. Ya, ini beberapa ayat-ayat Al-Quran yang bisa dibuka kembali nanti, ya, sehingga bisa menambah referensi kita tentang emosi-emosi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan atau melalui admin atau pembawa acara, ya.